Dalam suatu legenda Tiongkok, dikisahkan seseorang bernama Peng Zhu yang hidup hingga 800 tahun. Mungkin terdengar berlebihan, namun hal ini menunjukkan bahwa masa hidupnya jauh lebih lama dibandingkan dengan kebanyakan orang. Oleh karena itu, Peng Zhu menjadi terkenal. Mengapa Peng Zhu berumur panjang? Salam sejahtera dan kebajikan pemirsa. Kembali bersama saya, Neni. Kali ini kita akan menelusuri warisan Tiongkok kuno yang sangat luar biasa, yaitu Qigong. Beberapa orang mungkin baru mendengar istilah ini dan akan mengubah cara pandang tentang salah satu kekayaan intelektual tertua di dunia, yaitu Tiongkok. Rahasia Peng Zhu berumur panjang karena kegemarannya berlatih Qigong. Kisah lain adalah kisah seorang profesor ahli fisika dari Beijing bernama Xia Sang. Selama bertahun-tahun menderita berbagai penyakit, setelah berlatih Qigong selama beberapa waktu, ia memperoleh kesehatan yang baik dan memutuskan tidak hanya berlatih tetapi juga melakukan penelitian ilmiah. Namun, sebelumnya untuk benar-benar memahami sesuatu, ada gunanya mencari akar pokok melihat asalnya, dan kemudian menelusuri perkembangannya. Untuk memahami mengapa hal itu terbentuk sampai sekarang, konon latihan Qigong sangat kuno, bahkan sejarahnya nyaris hilang di telan kabut waktu. Jika kita kembali ke masa lalu, mereka mungkin tidak akan mengenali istilah Qigong. Mereka menggunakan istilah lain seperti Neigong, Xiaotao, atau One Finger Shooting Shen. Penyebutan lain yang umum dikenal adalah Tao Yin Xing Qi atau disingkat Tao Yin. Tao Yin Xing Qi berarti mengarahkan dan memimpin sirkulasi energi melalui berbagai teknik dan keterampilan untuk mencapai kesehatan, vitalitas, dan umur panjang. Selama berabad-abad, Qigong telah mengalami perkembangan evolusioner yang berkelanjutan secara terus-menerus. Di era modern ini, istilah Qigong diadopsi sebagai istilah umum untuk sejumlah seni energi Tiongkok kuno. Qi berarti energi vital, dan Gong berarti kultivasi, atau dapat dirangkum sebagai seni pengembangan energi vital. Sejarah telah mendokumentasikan tentang apa yang kita kenal sebagai Qigong tersebut, dimulai sekitar 2500 tahun yang lalu. Namun para arkeolog dan sejarawan Tiongkok telah menemukan referensi tentang teknik mirip Qigong setidaknya sejak 5000 tahun yang lalu. Bukti arkeolog pertama yang diketahui tentang jenis latihan Qigong ini adalah sepotong tembikar neolitik yang diperkirakan berusia antara 5.000 dan 8.000 tahun yang menunjukkan sosok seseorang dengan postur seperti Qigong. Pada tahun 1973, dalam temuan arkeolog Sangsa juga terdapat 2 artefak. Salah satunya secara tertulis menjelaskan jenis latihan pernafasan apa yang dapat mengatasi jenis penyakit apa. Bagian lainnya terdiri dari lebih dari 40 gambar yang menunjukkan bagaimana latihan Qigong dilakukan. Ada postur berdiri, bergerak, dengan berdiri dan bergerak, mengarahkan dan menggerakkan energi melalui niat, pernafasan, melalui gerak anggota tubuh, atau suara. Selama berabad-abad, Qigong telah mengalami perkembangan evolusioner yang berkelanjutan. Jenis pertama dari praktek ini mungkin muncul secara alami di ladang sederhana di Tiongkok kuno. Para petani yang bergerak lambat yang sangat peka terhadap ritme alam mengamati cara-cara pemeliharaan kehidupan pada tumbuhan dan hewan, dan kemudian dengan semacam dorongan meniru prinsip-prinsip tersebut. Penelusuran lainnya pada masa awal suku Tao dan Tang. Saat itu terjadi banyak hujan, air sungai melimpah, basah, lembab, dan dingin, mengakibatkan banyak orang mengalami stagnasi aliran energi
dan pembekuan darah, serta otot dan tendon mereka menjadi tidak nyaman. Oleh karena itu, orang-orang menampilkan tarian dan mengarahkan aliran energinya. Pertunjukan tarian adalah bentuk paling awal dari Qigong untuk menghadapi kondisi lingkungan alam yang sulit. Seiring berjalannya waktu, pemahaman mereka semakin disempurnakan. Mereka juga menyadari gerakan-gerakan tertentu sangat baik dalam membantu mengatasi masalah-masalah tertentu. Pada saat yang sama, Qigong adalah kristalisasi kebijaksanaan dan praktik perjuangan masyarakat melawan penyakit, kelemahan, dan usia tua. Referensi lainnya menunjukkan bahwa praktek serupa Qigong adalah hal biasa di rumah tangga kerajaan dan bangsawan sejak zaman kuno. Huang Ti, Kaisar Kuning, dianggap sebagai pencetus banyak praktik kesehatan dan umur panjang yang terkait dengan Qigong. Ceramahnya dicatat dalam sebuah teks berjudul The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine yang pertama kali muncul secara tertulis sekitar tahun 300 sebelum Masehi dan masih dianggap sebagai kitab pengobatan Tiongkok. Tahun 200 sebelum Masehi hingga tahun 500 sebelum Masehi, teknik meditasi Buddha dan yoga yang telah dipraktekkan di India selama ribuan tahun dibawa ke Tiongkok dan diserap ke dalam budaya Tiongkok. Teknik ini bersama dengan metode pengembangan tubuh manusia dalam alkimia Taoisme membawa era baru pada Qigong. Namun, ajaran-ajaran ini dirahasiakan untuk tujuan keagamaan dan diturunkan hanya kepada beberapa murid yang dipilih secara khusus di setiap generasi. Selama ratusan tahun tidak pernah diajarkan kepada orang awam. Sekitar 500 Masehi, seorang biksu Buddha Bodhidharma datang dari India ke kuil Shaolin di Tiongkok. Ia berjasa menyatukan cabang-cabang spiritual dan bela diri Qigong dengan mengajar para biksu yang sedang sakit untuk memperkuat tubuh mereka melalui gerakan-gerakan dan juga mengajari para seniman bela diri bagaimana dengan lembut memberdayakan pertarungan mereka melalui latihan internal dan spiritual. Setelah kematiannya, Qigong terus berkembang karena terbukti banyak keuntungan dapat diperoleh melalui metode ini. Ini juga dirahasiakan sehingga musuh tidak dapat menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan. Dalam sejarah selanjutnya, terapi Qigong telah dipelajari dan dikembangkan dalam bidang pengobatan Tiongkok, Konfusianisme, Taoisme, dan Buddha. Kerahasiaan seputar ajaran Qigong menyebabkan ribuan aliran berbeda. Setiap keluarga atau desa, setiap kelompok agama atau seni bela diri di wilayah berbeda mengembangkan praktik mereka secara terpisah untuk tujuan tertentu dan mewariskannya hanya secara selektif dalam garis keturunan mereka sendiri. Beberapa contoh gaya yang berbeda adalah Tai Chi, Animal Flourish, Swimming Dragon, Microscopic Orbit, dan Six Syllable Sacred. Bagi masyarakat umum, Qigong termasuk dalam pengobatan tradisional Tiongkok, di mana banyak dokter terkenal juga merupakan ahli Qigong. Qigong adalah pengobatan pilihan mereka, dan jika latihan tersebut tidak cukup untuk memulihkan keseimbangan, dokter akan meresepkan formula herbal atau akupuntur. Ahli tingkat lanjut terkadang menggunakan Qi yang dipancarkan untuk menambah kuat medan energi pasien. Selama bertahun-tahun, Qigong medis menjadi yang terdepan, memberikan perkembangan yang stabil dan sistematisasi metode Qigong yang lebih baik. Perubahan budaya terjadi setelah jatuhnya kekaisaran Tiongkok terakhir, yaitu dinasti Qing tahun 1911 sampai 1912.
Sejak saat itu, para pemimpin revolusi kebudayaan berusaha memodernisasi masyarakat dan menata ulang masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip komunis. Pemerintah baru yang berkuasa menolak semua ikatan dengan filosofi tradisional Tiongkok seperti Buddha, Taoisme, dan Konfusianisme. Sebaliknya, pemerintah Tiongkok mempromosikan pandangan sosialis yang modern hampir 3 dekade 1949 sampai 1976. Praktik Qigong berhati-hati untuk menghindari pengawasan pemerintah, karena siapapun yang terlibat dalam kegiatan terlarang kemungkinan besar akan dipenjara. Karena alasan ini, perkembangan Qigong berhenti untuk sementara. Untungnya, para pemimpin revolusi segera menyadari bahwa adalah bijaksana untuk melanjutkan pengobatan Tiongkok, dan dengan demikian di bawah payung tersebut larangan Qigong juga dicabut. Guru Qigong dibebaskan, dan seringkali pihak berwenang yang memenjarakan mereka mulai menginginkan jasa mereka. Bahkan ada yang memerintahkan master Qigong terkenal untuk datang dan menyembuhkan penyakit mereka yang setara dengan tahanan rumah. Pada pertengahan tahun 1980-an, terdapat lebih dari 2.000 organisasi Qigong dan 60 hingga 200 juta praktisi berlatih. Itu berarti hampir 1/5 dari populasi Tiongkok. Pertumbuhan ini dipicu oleh dukungan diam-diam dari unsur-unsur kecil dalam pemerintah Tiongkok. Selanjutnya, berkurangnya kritik terhadap latihan Qigong, meningkatnya permintaan masyarakat terhadap sistem kepercayaan alternatif, dan peningkatan metode komunikasi membuat akhir tahun 1980-an terkenal dengan sebutan demam Qigong. Pada akhir tahun 1990-an, pertumbuhan pesat jumlah praktisi Qigong menyebabkan kebangkitan tradisi lama. Latihan Qigong seperti Falun Gong memperkenalkan kembali sebuah pengolahan jiwa dan raga untuk meningkatkan moral, tubuh, dan spiritual menuju tingkat yang lebih tinggi. Praktik-praktik seperti ini pada akhirnya menimbulkan konflik dan ancaman langsung dengan pemerintah pusat. Pada tahun 1999, terjadi tindakan keras terhadap pelatihan Qigong yang dianggap menentang kontrol negara, termasuk penutupan klinik Qigong dan kelompok-kelompok Qigong. Selanjutnya, Asosiasi Qigong Kesehatan Tiongkok didirikan pemerintah komunis tahun 2000 untuk mengatur pengawasan dan kendali penuh praktik Qigong secara publik. Dapat dilihat bahwa Qigong memiliki sejarah yang sangat panjang dan merupakan warisan beberapa ribu tahun budaya Tiongkok. Ini juga merupakan ilmu yang sangat kuno dan juga sangat mudah dan terbukti efektif dari masa ke masa. Tentu saja bukan tahayul atau ilmu sihir. Qigong masih menjadi studi yang sangat kaya untuk terus digali, dan sampai saat ini ilmu pengetahuan modern belum mampu menjangkaunya. Apakah menjadi titik terang bagi kita? Tinggalkan komentar Anda untuk pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang terinspirasi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.